DIY kembali ke NXT buat hajar Trick Williams. Joe Hendry juga kembali ke NXT bantu Hank dan Tank. Black Monroe babak belur dilawan Jordynne Grace. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT hari ini tanggal 3 September 2025. NXT hari ini dibuka dengan Jaida Parker lawan Les Legend. Dari awal banget, Les langsung pakai ukuran badan sama powernya buat ngebully Jaida. Didorong, dibanting. Tapi Jaida nggak mau nyerah gitu aja. Dia lawan balik pakai serangan yang penuh api, crossbody, backstabber, bahkan hampir menang pakai teardropnya. Beberapa kali Les bener-bener keteteran, tapi ya namanya Les, dia brutal banget. Ngehajar Jaida pakai lash extension di meja komentator sebelum akhirnya nutup match di ring. Pas kelihatan udah kelar, Jaida malah bangkit lagi, ngehancurin Les ke barikade pakai hipnotik. Pertandingannya lumayan oke. Aku seneng karena nggak sesimpel Les Legend yang langsung menang. Serangan Jaida Parker habis match bikin jelas kalau feud ini baru mulai. Endingnya agak kehilangan tenaga sih, ada momen yang kurang rapi juga, tapi secara keseluruhan tetap enak ditonton. Di backstage, Black Monroe motong obrolan Ariana Grace sama Stax. Tapi sebelum lanjut, Jody nongol dan kasih kode keras kalau dia masih punya urusan yang belum kelar. Lanjut, Javon Evans kasih promo di ring. Dia jujur banget soal kekalahannya di Heatwave. Ngaku kalau tekanan bikin dia down dan dia ngerasa ngecewain fans sama dirinya sendiri. Baru aja mau curhat habis-habisan, tiba-tiba ada suara motor. Auranya kayak Undertaker gitu. Tapi yang nongol malah Josh Briggs. Dan dia bawa racun. Briggs ngerobek Evan habis-habisan, nyebut dia entitled. Mikir semuanya gampang. Dan dia nggak cuma ngomong, dia hajar Evans. Bahkan ngebanting ke kursi pakai chokeslam yang sadis. Javon Evans keren banget nunjukin rasa sakitnya kalah di NXT Heatwave. Ini bikin jadi beda dibanding sama main roster, dimana John Cena hampir nggak peduli pas kalah dan kehilangan gelar WWE Championship dari Cody Rhodes. Lanjut ke turnamen Speed Championship. Debutnya Xia Brookside lawan Candice LeRae. Xia langsung tancap gas, nge-quick roll up, Hurricanrana ngasih tahu kalau dia nggak main-main. Tapi Candice, si Poison Pixie, buktiin pengalamannya. Dia tahan serangan, terus ngehajar Xia pakai Tornado DDT yang dilanjut moonsault khasnya untuk memenangkan pertandingan. Hasilnya udah bisa ditebak sih, tapi pertandingannya tetap oke buat durasi yang dikasih. Josh Briggs balik ngamuk di backstage, nabrakin talent-talent muda. Dia jelas lagi diposisikan sebagai gatekeeper yang nyebelin. Habis itu, Eva makin panasin divisi cewek dengan ngumumin Triple Threat Elimination Tag minggu depan buat tentuin penantang baru gelar Women's Tag Team. Terus, ada promo creepy juga dari Dark State. Faction ini cerita soal masa lalu mereka yang suram dan janji buat nuntut respect lewat kehancuran. Pesannya jelas, gak ada yang aman. Terus, Trick Williams masuk, pamerin gelar TNA Champion dan makin yakin kalau dia adalah bintang terbesar NXT sepanjang masa. Dia bilang minggu lalu udah lempar tantangan ke legenda tapi nggak ada yang nongol. Jadi entah mereka setuju sama dia atau udah nggak peduli sama NXT. Tiba-tiba DIY Johnny Gargano sama Tommaso Ciampa balik ke NXT pas ulang tahun 10 tahun debut mereka. Mereka ngingetin Trick kalau prestasinya oke, tapi status terbesar sepanjang masa masih bisa diperdebatin. Obrolan awalnya asik tapi makin panas. Akhirnya Trick didorong, kena super kick, terus dilibasin bareng-bareng sama DIY. Seru sih lihat wajah main roster balik ke NXT, tapi aku agak kurang suka DIY yang di main roster jadi heel, di NXT malah jadi cute babyface. Fans pasti tetap cheer pas ada yang balik, tapi alangkah keren lagi kalau mereka coba di-book buat dibenci juga. Untuk kedepannya pasti bakal makin banyak cameo main roster nih, jelang NXT Homecoming di Full Sail. Backstage, Eva kasih Javon Evans apa yang dia mau. Pertandingan resmi lawan Josh Briggs minggu depan, tapi dengan syarat dia nggak boleh ganggu match Briggs hari ini. Sementara itu, Tavian Hyde sama Ethan Page hampir ribut pas Tavian dorong bendera Kanada ke dada Ethan. Ethan ngeluh-ngeluh, tapi Eva malah bikin match mereka jadi flag match. Stipulasi yang justru paling Ethan benci. Lanjut ke Kali Armstrong lawan Jordynne Grace. Kali sempat kelihatan dominan, ngelempar Jordynne ke sudut-sudut ring, tapi kegigihan Jordynne menang.
Juggernaut driver yang keras bisa nutup pertandingan, tapi selebrasi nggak lama. Black Monroe nongol, mereka ribut sampai Black berdarah-darah gara-gara dilempar ke steel steps. Jordynne Grace emang butuh banget kemenangan ini dan pertandingannya solid. Nggak malu lah kalau kalah dari Jordynne, tapi tetap agak aneh aja lihat Kali Armstrong, juara Evolve kalah di NXT. Kali lebih bagus dari ekspektasiku, tapi soal storyline-nya Jordynne kayaknya WWE masih bingung arahnya kemana. Ada vignette keren dari Lola Vice yang cerita tentang akar tumbuhnya di Miami, perjuangannya dan gimana dia naik dari cage di MMA ke spotlight di NXT. Lanjut ke pertandingan antara Josh Briggs lawan Andre Chase. Chase berusaha banget, sempat bikin penonton percaya dia bisa menang, tapi Briggs terlalu overpower. Kasih choke slam plus big boot untuk memenangkan pertandingan. Habis itu, Briggs lagi-lagi ngamuk, hancurin Kel Dixon, bahkan nge-choke slam Uriah Connors ke meja komentator. Pertandingan yang fun sih, soalnya aku suka Andre Chase. Tapi kalau mereka benar-benar mau naikin Josh Briggs, harusnya match ini cuma 2 menit. Dibikin panjang jadi kayak match biasa itu agak gimana, soalnya nggak bikin siapapun kelihatan lebih over. Trick Williams kedapatan di backstage masih kesel banget abis diserang DIY. Dia janji minggu depan bakal kasih jawaban. Waktunya main event. Ricky Sainz, Oba Femi, Heng Danteng lawan Dark State. Awalnya para babyface ngeparty banget. Big splash. Ricky juga sempat old school walk, tapi langsung kacau pas Dark State dominasi Heng sampai Tank harus masuk dengan hot tag. Terus pecah deh. Oba nolak buat nge-tag Ricky. Mereka malah ribut sampai berantem ke backstage. Pas Dark State udah mau hampir menang, tiba-tiba Joe Hendry nongol. Satu distraction aja cukup buat Heng Danteng dapat momentum untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini chaotic tapi seru. Dark State tetap kelihatan oke. Feud antara Ricky Sainz dan Oba Femi makin panas dan Joe Hendry juga dapat spotlight lagi. Endingnya bikin ngakak sih, tapi aku tahu nggak semua orang bakal suka. Buatku ini tetap oke banget. Secara keseluruhan, episode NXT hari ini fine aja dan itu nggak masalah. Aku udah bilang, kita butuh episode transisi kayak gini. Gak semua episode harus meledak-ledak. Pacing pertandingannya agak aneh, 2 minggu berturut-turut terasa terlalu full tapi gak ada yang jelek banget. Semua ini harusnya ngebangun menuju ke No Mercy yang masih beberapa minggu lagi. NXT hari ini bisa ditonton tapi kalau di skip juga nggak rugi. Tapi menurut kalian gimana NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we